Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua dan hidup mahasiswa. Apa kabar Bapak dosen dan teman-teman sekalian? Senang rasanya kembali berjumpa dengan kalian semua pada pertemuan ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan daring ini yang dibina oleh Prof. Suparlan dan Bapak Andi Wahid. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota. Baik, langsung saja untuk menghabiskan waktu, kami dari kelompok 1 akan menyajikan atau mengungkapkan hasil kelompok kami dengan judul Sumber Inovasi. Terima kasih. Kelompok saya terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya Muhammad Kadriansyah, yang kedua Nurintan Patnur, yang ketiga Amin Rais, yang keempat Sukmayu, dan yang kelima Halusen Saddan. Adapun materi yang akan kami jelaskan, yang pertama pengertian inovasi, yang kedua sumber terjadinya inovasi, yang ketiga aspek-aspek yang memunculkan sumber inovasi, yang keempat ragam kondisi yang mengantarkan lahirnya inovasi. Baik, saya Nurintan Patnur akan melanjutkan pengantar sumber inovasi. Sumber inovasi yang lahir dalam pendidikan tidak tunggal atau berdiri sendiri, tetapi muncul beberapa faktor. Inovasi bisa muncul melalui penemuan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, secara tidak sengaja maupun karena tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Kelahiran inovasi biasanya selalu bermuara untuk menjawab kebutuhan manusia, baik oleh karena kebutuhan individual, kebutuhan kolektif, maupun kebutuhan karena tuntutan alamnya. Inovasi adalah proses pembaharuan, pemanfaatan, dan pengembangan dengan menciptakan hal yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai suatu hal yang diteliti oleh sang inovator atau orang yang membuat inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sumber inovasi. Sumber utama inovasi ada 2, secara tradisional dan inovasi pengguna. Secara tradisional ini bersifat inovasi aplikasi, artinya inovasi yang diciptakan oleh seseorang dapat diperjualbelikan. Sementara itu, inovasi pengguna yaitu inovasi yang diciptakan oleh individu yang tidak bisa diperjualbelikan atau hanya bisa digunakan oleh individu itu sendiri. Inovasi ini dapat muncul karena satu, kondisi yang tidak diharapkan, 2, munculnya ketidakwajaran, 3, ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan dunia kerja, 4, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5, tuntutan sosial dan budaya. Adapun sumber inovasi yang keenam yaitu kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik. Pada umumnya, masyarakat mendambakan pendidikan yang lebih baik, namun di sisi lain, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sangat terbatas. Dengan banyaknya sekolah-sekolah unggulan, muncullah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat di institusi pendidikan, dan kompetisi tersebut dapat melahirkan sekolah-sekolah favorit atau unggulan. Yang ketujuh yaitu kondisi demografis. Variasi kondisi demografis memunculkan variasi terhadap perilaku individu dalam suatu lembaga pendidikan. Di sekolah-sekolah tradisional yang tidak memiliki fasilitas penerangan atau listrik misalnya, maka seorang kepala sekolah tidak akan pernah berpikir untuk menghimpun dana untuk membeli overhead proyektor atau televisi dalam rangka membantu kelancaran proses belajar mengajar. Kondisi demografis juga memberi efek terhadap perilaku individu dalam suatu sekolah dan perilaku peserta didik secara keseluruhan. Yang kedelapan yaitu pengetahuan baru.
Para guru dan staf sekolah lainnya dalam suatu lembaga pendidikan dapat memperoleh informasi baru dari berbagai sumber bacaan, forum-forum ilmiah, lokakarya, penataran, pelatihan, internet, dan sebagainya. Pengetahuan baru ini juga dapat diperoleh melalui eksperimen berskala kecil seperti penelitian tindakan kelas yang dilakukan sendiri atau kelompok, atau penerapan eksperimen para ahli. Dan yang terakhir yaitu perubahan persepsi, suasana, dan makna. Inovasi yang bersumber dari perubahan persepsi, suasana, dan makna pada umumnya disebabkan oleh penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dalam lingkungan. Informasi ini dapat diperoleh melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, internet, dan juga dapat diperoleh berdasarkan pengalaman lapangan seperti karya wisata. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang memunculkan sumber inovasi. Adapun aspek yang memunculkan sumber inovasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aspek kondisi atau situasi yang mendorong untuk melakukan inovasi. Kondisi atau situasi mampu memberikan desakan agar terjadi inovasi, dan desakan tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pendidikan harus mengikuti perkembangan tersebut. Yang kedua yaitu aspek individu yang menginginkan suatu perubahan dari hal-hal yang konvensional menuju ke arah yang lebih inovatif. Secara individu, mereka memiliki keinginan untuk mampu melakukan perubahan karena mungkin individu tersebut mengalami kejenuhan dalam satu kondisi tertentu. Dengan demikian, mereka dapat melakukan suatu inovasi baru untuk keluar dari zona konvensional tersebut. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir, aspek tuntutan sistem dalam struktur kelembagaan sehingga harus berinovasi. Struktur kelembagaan dapat mendorong agar sebuah inovasi diciptakan, misalnya kondisi yang susah untuk mengakses dan menginput nilai di sekolah, sehingga diciptakanlah jaringan yang terbuka untuk mudah diakses oleh siswa dan juga orang tua, serta mempermudah guru dalam melakukan penginputan nilai. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sukma Ayu, yaitu ragam kondisi yang mengantarkan kelahiran inovasi. Yang pertama itu jaminan kebebasan psikologis. Jadi seorang inovator terlihat hidup dalam suatu lingkungan yang mendukung. Antara lain, dia didorong untuk dapat bekerja dengan kecepatan dan arahan. Dia diberikan kontrol total terhadap bentuk proyeknya. Pada saat dana proyek dari luar tidak dapat diperoleh, proyek itu didukung oleh dana tambahan. Inovator diizinkan untuk menggunakan waktu komputer yang tak terbatas. Yang kedua yaitu keberagaman input pada organisasi. Di dalamnya terdiri atas para ahli yang profesional, yang kompeten, dan fasilitas komputer dengan personil yang tidak saling berhubungan. Keinovatifan dan sumber-sumbernya di dalamnya pendidikan atau Listriani. Yang ketiga, komitmen internal pada pencairan akan berbagai solusi. Pada poin ketiga ini bertujuan ilmu pengetahuan adalah menerapkan teknologi pada solusi persoalan-persoalan praktis. Yang keempat, sejumlah struktur guna membantu menetapkan permasalahan, yang artinya struktur permasalahan diuraikan dari awal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, sejumlah persaingan lunak. Pada pelibatan berbagai disiplin ilmu, para ahli berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, berbagai fasilitasnya. Tetapi persoalan yang mereka hadapi ditetapkan oleh disiplin ilmu tersebut dan tidak memerlukan partisipasi yang lainnya dalam pencarian sebuah solusi. Itulah materi dari kelompok kami
berterima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.